tambang adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang pengukuran posisi titik di permukaan bumi maupun di bawah permukaan bumi. Untuk keperluan kegiatan pertambangan, ilmu ini digunakan untuk menentukan lokasi, bentuk, arah, ketinggian, volume, serta perubahan posisi dari suatu titik atau objek di area tambang. Adapun tujuan ilmu ukur tambang, satu, menentukan posisi dan arah titik tetap di area tambang sebagai acuan dalam pekerjaan lapangan. Dua, membuat peta topografi dan peta tambang untuk perencanaan dan pengawasan kegiatan tambang. Tiga, menentukan batas area penambangan dan wilayah izin usaha tambang. Empat, menghitung volume galian dan timbunan. Lima, membantu perencanaan desain tambang. 6. Mengontrol kemajuan tambang dan memastikan kegiatan perjalanan sesuai rencana desain. 7. Menentukan arah dan kemiringan terowongan atau jalur pada tambang bawah tanah. 8. Mendukung kegiatan reklamasi dan pemulihan lahan setelah penambangan selesai. Kenalan alat-alat ilmu ukur tambang. Yang pertama ada total station. Bagian utamanya itu ada teleskop. Teleskop itu untuk membidik target atau prisma. Yang kedua, lensa objektif dan okuler, memperbesar objek yang dibidik. Yang ketiga, sumbu vertikal dan horizontal, membantu pengukuran sudut. Yang keempat, EDM, mengukur jarak dengan sinar laser. Yang kelima, layar display, menampilkan data hasil pengukuran dan memasukkan perintah. Yang keenam, baterai, sumber daya alat. Yang ketujuh, tombol leveling. Itu untuk menyimbangkan alat saat di tripod. Fungsinya yaitu mengukur sudut horizontal dan vertikal, mengukur jarak miring dan jarak datar, menghitung koordinat titik, membuat peta topografi dan model 3D permukaan tambang. Setelah itu ada prisma dan tongkat prisma. Bagian-bagiannya yaitu prisma reflektor, memantulkan sinar laser dari total station kembali ke alat. Yang kedua itu holder, tempat menempelkan prisma. Yang ketiga itu tongkat prisma, penyangga prisma yang dapat disesuaikan tingginya. Yang keempat, gelembung nifo kecil, memastikan tongkat prisma tegak lurus. Fungsinya sebagai titik sasaran bagi total station, memantulkan sinar pengukuran jarak agar alat dapat menghitung posisi koordinat titik tersebut. Setelah itu ada statif atau tripod. Yang pertama itu kaki tripod ada 3 buah, bisa disesuaikan panjangnya. Setelah itu kepala tripod, tempat meletakkan alat. Yang ketiga, skru pengunci kaki untuk mengatur ketinggian dan kekencangan kaki tripod. Fungsinya itu menjadi penyangga utama alat ukur, menjaga alat tetap stabil dan tidak bergeser saat pengukuran. Yang kelima itu ada rambu ukur. Bagian-bagiannya itu ada batang utama, terbuat dari aluminium atau fiberglass. Yang kedua, skala ukur atau meteran vertikal, menunjukkan angka tinggi. Yang ketiga itu sambungan teleskopik, bisa dilipat untuk mudah dibawa. Fungsinya sebagai target pembacaan tinggi oleh alat waterpass, menunjukkan selisih elevasi antar titik. Yang keenam itu ada kompas geologi atau kompas Brunton. Bagian-bagiannya itu ada jarum magnet menunjukkan arah utara. Yang kedua, dial derajat menunjukkan nilai sudut atau azimut. Ada yang ketiga itu ada libela atau nifo untuk keseimbangan alat. Yang keempat itu ada cermin kecil membantu pembacaan arah dengan akurat. Fungsinya menentukan arah jurusan dan kemiringan lapisan batuan
membantu orientasi peta di lapangan. Yang ada meteran atau pita ukur, bagiannya pita logam atau plastik berskala. Yang pemegangan dan galungan. Kait ujung. Fungsinya itu mengukur jarak antar titik yang relatif dekat, digunakan untuk cek ulang hasil pengukuran elektronik. Perbedaan antara menembak ke prisma dan menembak ke benda lain terletak pada sifat dan tujuan pengukuran. Menembak ke prisma itu tujuannya untuk biasanya dilakukan dalam pengukuran geodes atau surveying untuk menentukan koordinat titik di lapangan. Itu sifat prismanya itu objek yang dirancang untuk memantulkan sinar laser atau cahaya dengan akurat, sehingga memungkinkan pengukuran jarak dan sudut yang lebih presisi. Penggunaannya itu prisma digunakan sebagai target pengukuran yang dapat memantulkan sinar laser atau cahaya, sehingga memungkinkan pengukuran jarak dan sudut yang lebih akurat. Sedangkan menembak ke benda lain itu bertujuan untuk menembak ke benda lain dapat memiliki tujuan yang berbeda, seperti pengukuran jarak, pengamatan, atau bahkan kegiatan olahraga, seperti nembak sasaran. Sifat bendanya itu benda lain dapat memiliki sifat yang berbeda, seperti reflektivitas, kekerasan, atau bentuk yang dapat mempengaruhi hasil pengukuran atau kegiatan. Penggunaannya itu benda lain dapat digunakan sebagai target pengukuran atau sasaran, tetapi hasilnya mungkin tidak seakurat prisma yang dirancang khusus untuk pengukuran. Langkah centering. Yang pertama, pasang tripod di atas titik ukur. Pasang tripod kira-kira tepat di atas titik stasiun atau titik paku atau patok ukur atau BM, atau tinggi tripod agar sesuai dengan tinggi mata pengamat dan posisi kepala tripod kira-kira datar. Pastikan tripod berdiri kokoh dan tidak goyah. Langkah kedua, pasang alat di atas tripod. Letakkan total station atau theodolite di atas kepala tripod. Setelah itu, kencangkan skrup pengikat agar alat tidak lepas, tapi jangan langsung terlalu kencang karena posisi masih bisa disesuaikan nantinya. Langkah ketiga, lakukan centering kasar, lihat ke bawah melalui plummet optik atau lihat titik laser merah. Geser alat di atas kepala tripod hingga titik plummet berada tepat di atas titik stasiun. Geser seluruh alat dengan menggeser kaki tripod secara perlahan. Langkah keempat, lakukan leveling. Setelah alat kira-kira tepat di atas titik, lakukan penyetelan nifo. Yang pertama, putar skrup leveling untuk menyeimbangkan gelembung nifo sampai berada di tengah lingkaran. Yang kedua, lihat pada layar atau nifo elektronik jika ada. Pastikan alat benar-benar datar agar pengukuran sudut dan jarak akurat. Langkah kelima, lakukan centering ulang atau penyempurnaan. Setelah alat datar, cek kembali plummet. Jika titik plummet bergeser dari titik stasiun, geser posisi alat sedikit menggunakan skrup pengatur halus. Jangan geser kaki tripod lagi, cukup geser kepalanya saja. Ulangi leveling dan centering sampai titik plummet tepat di atas titik stasiun dan gelembung nifo tepat di tengah. Di langkah ke-6, kunci semua skrup. Setelah posisi alat benar-benar center dan level, kencangkan semua skrup pengunci. Pastikan alat tidak bergerak selama proses pengukuran berlangsung.